nama tokoh Kabupaten Bogor, terutama para mantan Ketua DPR, kita mengucapkan selamat kepada PJ Bupati Bogor yang sudah diberikan kepercayaan amanah oleh Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan saya yakin PJ Bupati Bogor bisa menjalankan amanah karena tentu kita lihat dari tiga sisi. Pertama, sisi pengalaman beliau pernah menjadi PJ Wali Kota di Kendari, dan tidak jauh beda sebetulnya kondisi Kendari, walaupun hanya jumlah penduduknya kecil, tapi untuk masyarakatnya hampir sama lah. Hampir sama. Itu yang kedua, tentu beliau karena pejabat Kemendagri paham terhadap regulasi tata kelola pemerintahan. Nah, jadi dikala posisi di tahun 2024 ada pergeseran, mutasi, pengisian jabatan-jabatan yang kosong, saya yakin dan percaya beliau bisa menempatkan orang-orang yang memang mampu bekerja, tentu sesuai dengan tupoksinya nanti. Nah, yang ketiga, ya kita percaya bahwa PJ Bupati bisa melanjutkan program-program yang tentu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Ada hal juga yang lebih penting. Kalau kemarin saya baca di beberapa media, salah satu yang dipesankan oleh PJ Gubernur Jawa Barat, bila perlu PJ Bupati Bogor berkantor katanya di Parung Panjang. Nah, ini yang menarik kan, karena dari beberapa waktu ini isu yang cukup luar biasa di Kabupaten Bogor, salah satunya adalah persoalan sosial yang ada di Parung Panjang. Tentu saya sebagai masyarakat juga mengapresiasi terhadap pesan Pak PJ Gubernur Jawa Barat. Tapi tentu juga mungkin penjabarannya ya PJ Bupati tidak mesti juga harus berkantor di Parung Panjang. Tapi harus mampu melakukan komunikasi, ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan terkait dengan persoalan yang sedang rame di sisi sosial, yaitu jalan di Parung Panjang. Karena kalau jalan Parung Panjang, menurut saya, tentu saya punya harapan kepada PJ Bupati didukung oleh Muspida dan DPRD, dibuat sederhana saja. Pertama, ini kan muncul dari kebijakan antara pemerintahan Kabupaten Tangerang yang membuat regulasi aturan yang tidak disinkronkan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor. Kan seperti itu. Nah, kondisi pada hari ini lebih baik dikelirkan kembali, dinormalkan kembali. Contoh, sekarang PJ Gubernur DKI termasuk Banten, Jawa Barat, itu kan langsung orang-orang dari Kemendagri, istilahnya orang-orang dari pemerintah pusat. Bupati Tangerang, PJ Tangsel, termasuk PJ Bupati Bogor. Jadi akan lebih mudah antara PJ Gubernur Jawa Barat dengan PJ Gubernur DKI dan Banten untuk duduk bersama-sama dengan para PJ Wali Kota dan Bupati untuk membahas terkait dengan persoalan, salah satunya adalah jalur infrastruktur yang di Parung Panjang. Jadi menurut saya PJ Bupati melakukan komunikasi dengan pemerintahan DKI, mau minta hibah berapapun dikasih. Untuk apa? Untuk membangun jalan Parung Panjang agar diperlebar, nanti tronton yang ada, mobil-mobil besar itu kalau ada yang mogok itu bisa langsung parkir di pinggir, jalur jalan yang ada itu tidak terganggu untuk aktivitas. Terutama regulasi aturan disinkronkan antara kebutuhan Kabupaten Bogor dengan kebutuhan Tangerang dan Jakarta akan lebih mudah. Nanti kan Jarada akan membantu proses kecepatan jalur itu sama nggak? Kalau masalah jalan tambang, kalau pemerintahan pusat sudah memberikan izin,
saya yakin kebetulan tadi salah satu pengusahanya yang akan berinvestasi membangun jalan tambang, yaitu Pak Mulyadi Jayabaya dari perusahaannya tadi hadir. Dan kebetulan Pak Mulyadi Jayabaya kan cukup dekat juga kenal dengan PJ Bupati, bukan hari ini, tapi dari mulai proses PJ Bupati tadi cerita, dari mulai selesai di STPDN, pertama PKL ya, langsung di Lebak. Jadi udah ada hubungan emosional. Menurut saya tidak hal sulit lah, tinggal dibicarakan, dan saya harap tentu semua pihak yang ada di Kabupaten Bogor mendukung PJ Bupati, karena mengurus Kabupaten Bogor tidak bisalah sendiri, tapi harus bahu-membahu bersama-sama para tokoh, forum komunikasi pimpinan daerahnya kita percaya pasti kompak, terutama kalau PNS saya yakin mereka akan berjalan bekerja mengikuti sistem, apalagi ini pejabat dari Kemendagri. Jadi tidak ada hal yang sulit, tinggal didukung oleh semua pihak, lembaga swadaya masyarakat maupun juga dari teman-teman media. Bocorannya Pak, progresnya kapan akan dilakukan Pak? Yang mana? Masalah ini, masalah Parung Panjang. Ya kalau masalah Parung Panjang, tinggal para pemangku jabatan untuk duduk bersama-sama untuk menyelesaikan, menyikapi terkait dengan persoalan yang sekarang bermunculan di wilayah. Kita berharap ke depan pembenahan kendaraan juga, terutama para supir harus hati-hati, jangan sampai nanti ada kecelakaan lagi yang muncul sampai tabrak motor, termasuk kecelakaan yang lainnya. Itu aja.